Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, di video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang infak dan sedekah. Sebagai seorang muslim dalam Islam, kita dianjurkan untuk menyisihkan sebagian harta yang kita miliki. Di antaranya, kita dapat melakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu zakat, infak, dan sedekah. Zakat dalam Islam hukumnya wajib, sementara itu infak dan sedekah hukumnya sunnah. Kali ini kita akan membahas bersama-sama infak dan sedekah. Pernahkah kalian dalam hidup kalian melakukan infak atau sedekah? Kira-kira apakah kalian telah mengetahui arti atau makna dari infak dan sedekah itu? Jika belum, mari kita bahas bersama-sama. Infak dan sedekah adalah kegiatan yang sama-sama menyisihkan sebagian harta untuk orang lain sebagai bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini ada sedikit perbedaan antara infak dan bersedekah. Infak adalah kegiatan menyisihkan atau memberikan sebagian harta atau pendapatan kita kepada orang lain. Sedangkan bersedekah, kita tidak hanya memberikan harta saja, namun bisa berupa barang atau jasa. Dalam Islam, senyum pun sudah dianggap bersedekah. Selain itu, kita juga dapat bersedekah dengan memberikan beras, membantu orang lain untuk menyeberang jalan, membantu orang lain ketika menghadapi kesusahan, dan masih banyak lagi bentuk sedekah yang dapat kita lakukan. Perlu kalian ketahui bahwa perintah bersedekah dan berinfak sudah disebutkan dalam Al-Quran, yaitu diantaranya pada Quran Surat Al-Fajr ayat 15-18 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Setelah ini kita akan bersama-sama membaca ayat-ayat tersebut. Quran Surat Al-Fajr ayat 15-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Artinya, adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dia dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia akan berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Quran Surat Al-Baqarah ayat 254. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala qullatu wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Artinya,
Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Selain mengetahui arti dari ayat-ayat yang telah dibaca tadi, kita juga perlu mengetahui kandungan dari ayat-ayat tersebut. Nah, setelah ini akan dibahas kandungan dari masing-masing ayat tentang infak dan sedekah. Kandungan Quran Surat Al-Fajr ayat 15-18 yaitu yang pertama, hendaklah manusia tidak menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hendaklah manusia senantiasa selalu bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah. Yang ketiga, hendaklah manusia menyantuni anak yatim dan menyeru untuk memberi makan orang miskin. Kandungan Quran Surat Al-Baqarah ayat 254 yang pertama yaitu hendaklah orang-orang yang beriman menginfakkan hartanya baik yang wajib yaitu zakat maupun yang sunnah yaitu sedekah. Yang kedua, hendaklah orang-orang yang beriman bersegera dalam berinfak sebelum datangnya hari kiamat. Yang ketiga yaitu hendaklah orang-orang beriman meyakini bahwa nanti di akhirat hanya amal soleh yang dapat menolongnya. Kandungan Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan pahala sampai 700 kali lipat bagi orang yang menginfakkan hartanya, dan Allah akan membalas kebaikan di dunia dan di akhirat. Setelah mempelajari arti dan kandungan dari ayat tersebut, kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai orang-orang yang bersedekah atau menginfakkan hartanya. Oleh karena itu, Allah akan melipat gandakan pahala orang tersebut hingga 700 kali lipat. Nah, itu tadi penjelasan tentang infak dan sedekah. Kita telah mempelajarinya bersama-sama. Harapannya, kita dapat menerapkan perilaku infak dan sedekah dalam kehidupan sehari-hari. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.